di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai seterusnya. Nah, ini tentang kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, itu perikopnya di dalam yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, topik saya pada hari ini, selalu utamakan Tuhan dalam hidupmu, ya. Selalu utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Nah, kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 dan seterusnya, ya. Kita baca bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu tahu akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di seluruh negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kita sama-sama baca ini ya, 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, sampai di sini yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, kalau kita baca di dalam peristiwa ini, Musa menyampaikan dapat perintah dari Tuhan, atas perintah Tuhan, atas kehendak Tuhan. Jadi Musa mendapat perintah daripada Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya Israel. Nah, apa perintahnya? Nah, kenapa perintah ini sangat penting disampaikan kepada orang Israel? Ya, jadi perintah yang disampaikan seperti yang kita baca tadi ya di ayat 5. Nah, ini yang Tuhan perintahkan kepada Musa, sampaikanlah kepada seluruh umat Israel, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, ada 3 hal yang perlu dilakukan di situ ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Pertama itu dengan segenap hati. Kedua dengan segenap jiwamu, dan ketiga dengan segenap kekuatanmu ya. Jadi dengan segenap hati, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kenapa ini penting? Tujuannya apa? Kenapa ini penting? Kenapa Tuhan perintahkan kepada Musa, sampaikan kepada umat Israel sebelum masuk ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Artinya tanah yang penuh kesejahteraan di sana. Ya. Sebelum mereka masuk ke sana, Tuhan menyampaikan lewat Musa, sampaikan kepada orang-orang Israel, kepada umat Israel, supaya mereka melakukan firman ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Nah, tujuannya apa? Pertama kita lihat apa tujuan Tuhan untuk menyampaikan pesan ini lewat Musa. Yang pertama, coba kita lihat ayat 2. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi perhatian turun-temurun ya. Supaya ini menjadi perhatian bangsa Israel turun-temurun ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu ya. Di ayat 2 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Supaya seumur hidupmu. Ini pesan ini tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita umat Tuhan sampai pada saat ini, supaya ini disampaikan turun-temurun ya. Kamu punya keturunan nanti, sampaikan lagi, takut akan Tuhan ya. Nah, ini penting sekali ya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Artinya ini harus diperhatikan ya. Berarti penting kan Tuhan sampaikan kepada Musa, ini penting supaya kamu turun temurun, kamu panjang umur.
Panjang umur artinya kamu bisa menikmati tanah perjanjian. Ya. Apa relevansinya? Apa urgensinya bagi kita orang percaya saat ini? Bukan kita yang mengalami tanah perjanjian. Semua Tuhan berikan perjanjian, kan? Kamu perhatikan supaya firman Tuhan tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di tanah apa namanya, di pinggir jalan, tidak jatuh di semak duri, tapi firman itu jatuh di tanah hatimu yang baik. Ya. Salah satu ayat 5 tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kamu lihat urgensinya penting sekali, ya. Penting. Mau umurmu berapa, kau dengar firman Tuhan, kau berubah. Yang bisa mengubahkan hidupmu hanya firman Tuhan. Gak ada yang lain. Ya, awal segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ya, itu penting. Ya, dikatakan di situ, kenapa? Tujuannya apa? Kenapa penting sekali? Ya, ini supaya menjadi perhatian turun temurun. Ini penting. Sampaikan terus kemana kamu ada. Ini kamu sampaikan lagi kepada keturunanmu nanti. Ya. Kita dulu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang harus dibinasakan. Tapi karena begitu besar kasih Allah, bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Ketika kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, belajarlah takut untuk Tuhan. Belajar takut sama Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa melakukan penebusan. Kamu sudah dapat anugerah. Jangan main-main. Ya. Kalau dengar itu, hidup ini adalah kesempatan. Makanya kata firman Tuhan, lebih kamu pergi ke rumah duka daripada ke pesta. Kalau kamu ke rumah duka, kamu akan diingatkan hidupmu itu sementara, hidupmu itu singkat. Berikanlah, belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi ketika kamu ke pesta, kamu lupa. Kamu berpesta hidup seakan-akan hidup terus-menerus, sehingga kamu lupa bahwa hidupmu itu hanya seperti uang yang sebentar ada dan sebentar tidak ada. Ya. Nah, kembali ke sini, ya. Kenapa penting? Tujuannya apa? Supaya menjadi perhatian turun-temurun. Lanjut umur, panjang umur. Ya. Kamu mau diberkati Tuhan, kamu panjang umur. Kamu menikmati, mau melihat anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada cara lain. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, di ayat 5 tadi. Yang kedua, kita harus lakukan dengan setia. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Perintah Tuhan tadi di ayat 5 itu lakukan dengan setia. Setia artinya tidak hanya ketika kamu butuh Tuhan baru kamu mau mencari Tuhan. Tidak hanya ketika kamu perlu Tuhan baru kamu mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi setia terus-menerus kamu lakukan. Mau susah, mau senang, mau lagi pundung, mau lagi tidak baik hati, tetap berikan yang terbaik sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, di tengah masalah kamu masih ingat Tuhan? Ya. Di tengah masalah kamu masih ingat Tuhan. Bahkan masalahmu yang menguasaimu, sehingga kamu tidak pernah melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Ini penting, ya. Ini penting, ya. Jadi pertama tujuannya apa? Supaya kita menjadi perhatian turun temurun, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, agak cuci muka dulu. Saya nggak suka lihat orang ngantuk. Ya. Yang kedua, dilakukan dengan setia. Lakukan terus menerus. Ya, lakukan terus menerus. Ya. Tanpa jeda. Ya. Apapun keadaanmu, kondisimu, selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Selanjutnya kita lihat di dalam perintah tadi di ayat 5, ya. Ada 3 hal yang disampaikan di situ, kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa harus segenap hati? Segenap hati itu seperti apa sih? Ya, coba kita lihat. Ya, orang yang sudah dibaharui hatinya, pasti dia akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya. Apalagi kalau itu untuk Tuhan. Ya,
Coba kita lihat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel coba ada yang bisa bacakan sebentar. Yehezkiel 36. Yesaya 36 ayat 26. Iya, Kau akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. iya, itu berikutnya apa di atas? Pembaharuan Israel kan? Iya. Kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, kita orang yang sudah mengaku sebagai orang Kristen, berarti kita sudah dibaharui. Ya. Ketika kamu mengatakan Yesus adalah Juru Selamatku, berarti kamu sudah dibaharui. Ya. Kamu sudah diberi hati yang baru. Israel kapan diberi hati yang baru? Kalau kita lihat di dalam Yehezkiel ini, sejak kapan ini? Ketika mereka dibuang dulu dan dibawa kembali atau gimana? Kembali dari pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Pemberontak. Ya. Pemberontak. Tuhan katakan jangan menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Tidak pernah sejalan dengan Tuhan. Ini pemberontak ya. Kalau kita lihat di bangsa kita ada namanya gerombolan pengacau keamanan, atau GPK atau apa namanya, macam-macam yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Artinya tidak pernah sejalan dan sepaham dengan pemerintah. Sama dengan pemberontak di dalam zamannya Israel dengan Tuhan, bangsa Israel. Mereka kalau tidak sejalan dengan Tuhan, akhirnya Tuhan buang mereka. Ya. Buang kembali ke pembuangan, dibaharui. Jadi harus ada pertobatan di sana. Kalau kita mau dibaharui, berarti ada unsur pertobatan di sana. Tanpa kita bertobat, akhirnya kita kembali lagi seperti yang saya katakan, selalu katakan, seperti anjing yang kembali ke muntahnya, atau seperti babi yang kembali ke kubangannya. Tidak ada pertobatan yang sejati. Tapi kalau kita sudah bertobat, kita akan dibaharui. Makanya di dalam Kisah bangsa Israel dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Batinmu itu artinya nurani. Batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kalau orang sudah mengalami pertobatan, artinya orang sudah mengalami jamahan kuasa Tuhan, hatinya tidak akan keras, mudah dibentuk. Ya. Tuhan seperti seorang membuat bejana dari tanah liat, ya, dibentuk. Tanah liat itu keras ya, gampang dibentuk enggak? Kalau yang keras susah dibentuk atau gampang? Susah. Ya, makanya Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat itu melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, bukan Tuhan katakan ini, kita membelok ke kiri dan ke kanan. Tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kasihlah Tuhan Allahmu, ada 3 tadi, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Coba kita lihat lagi di dalam Amsal. Kenapa hati itu penting? Ya, Amsal 4 ayat 23. Coba lihat Amsal. Ketemu? Coba siapa yang ketemu baca? Amsal ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu. Ya, orang yang sudah dibaharui hatinya, orang yang sudah diberi hati yang baru, jaga terus itu. Ya, hati yang baru. Karena dari hati semua akan terpancar. Siapa orangnya? Kamu bisa lihat dari hatinya.
Apa yang muncul di depan itulah sebenarnya gambaran dalam hati orang itu. Ya. Makanya dikatakan jaga hatimu karena apa tadi? Dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Dari situlah akan terpancar hal-hal yang baik. Ya. Orang yang sudah dibaharui hatinya. Ya. Harapan saya kita semua sudah dibaharui hati kita. Ya. Kalau hati kita belum dibaharui, kita tidak akan pernah memberi dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Ya, itu. Omong kosong saya katakan. Kalau hatimu belum dibaharui, pasti kamu tidak akan bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Segenap jiwamu, pikiranmu. Ya. Kalau orang yang sudah dibaharui hatinya, pasti pikirannya akan sejalan dengan pikirannya Tuhan. Bukan berjalan dengan pikirannya sendiri, tapi sejalan dengan pikirannya Tuhan. Sehingga kamu mampu memberi, mengasihi Tuhan dengan pikiranmu. Ya, karena kamu sejalan, pikiran kita sejalan dengan Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kalau pikiran kita masih jalan sendiri, kita tidak akan pernah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Tapi kalau pikiranmu sejalan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya pikiran kita sejalan dengan pikirannya Tuhan? Nah, ini yang harus disinkronkan. Kalau tidak sinkron, tidak akan pernah kamu memberi dengan segenap jiwamu kepada Tuhan. Kamu berdoa tapi pikiranmu di tempat lain. Kamu dengar khotbah tapi pikiranmu di tempat lain. Kamu memuji Tuhan tapi pikiranmu di tempat lain. Itu tidak sejalan dengan pikirannya Tuhan. Saya katakan itu kamu sebenarnya tidak memberi dengan segenap jiwa. Sehingga firman hanya sia-sia. Karena kamu tidak sampai di hatimu. Tidak sampai di pikiran. Makanya saya mau ribuan kamu mendengar firman Tuhan, kamu tidak akan pernah mengalami perubahan. Karena kamu tidak pernah sejalan dengan pikirannya Tuhan. Untuk mengubah itu bagaimana? Belajar. Belajarlah sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Bagaimana mensinkronkan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Supaya kita tidak jalan sendiri. Ya, nah itu. Itu baru dua, segenap hati, segenap jiwa. Belum lagi dengan segenap kekuatan. Nah, ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada seluruh orang Israel untuk dilakukan turun-temurun. Ini penting. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Kekuatan bisa berikan sama Tuhan. Ibadah saja 1 jam kamu bisa berikan kekuatanmu sama Tuhan. Kamu bisa konsentrasi nggak untuk dengar firman Tuhan? Sederhana. Nggak usah kamu ngasih perpuluhan, ngasih persembahan yang besar sama Tuhan. Yang tidak dibayar saja kamu bisa kasih nggak sama Tuhan? Kamu duduk tenang saja bisa nggak kamu kasih sama Tuhan? Pikiranmu saja kamu bisa fokus nggak untuk firman Tuhan? Kamu bisa nggak kasih sama Tuhan? Atau dengar khotbah 1 jam pantatnya sudah panas, matanya sudah 5 watt, sudah jadi sipit semua matanya. Nah, sederhana loh. Tuhan nggak minta yang besar-besar kok. Tuhan katakan yang kecil saja kamu. Ini loh, dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Tuhan minta yang kecil saja, kamu nggak bisa kasih. Ya, oke. Kembali ke tadi ya. Apa yang diperintahkan di ayat 6 di Ulangan 6 tadi? Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan, menjadi perhatian. Ya, perhatikan. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, tidak hanya 1 kali. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini hal yang penting. Turun temurun. Tidak hanya satu generasi, tapi generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya harus disampaikan. Ya, harus diperhatikan, diajarkan. Tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Artinya keturunan selanjutnya. Ya, di mana kita harus ajarkan? Di rumah, di jalan, saat berbaring, saat bangun, dan ini harus kita lakukan. Ya. 8 dan 9, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Yang tadi itu kan tanda salib, ini lambang tanda di dahimu. Biar kau selalu ingat Tuhan. Jangan hanya lagunya itu apa? Saat aku tidur, apa? Saat aku mandi, selalu yang diingat, tapi Tuhan gak diingat. Ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu di rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, hasilnya apa? Apa saya sudah lakukan itu Tuhan, hasilnya apa? Ya. Seringkali orang kan, saya sudah lakukan apa? Upahnya. Kamu kerja ada upahnya. Semua ada upahnya. Tidak ada orang yang kerja tanpa upah. Jadi, kalau kamu lakukan, Tuhan katakan kepada Musa, kalau bangsa Israel itu melakukan apa yang kuperintahkan kepada mereka, makanya apa? Mereka akan diberkati. Ketika mereka masuk di tanah perjanjian itu, mereka akan menikmati. Mereka nggak akan capek. Tuhan sudah siapkan semuanya. Mereka tinggal nikmati. Tapi syaratnya kamu lakukan itu. Kamu akan terus menikmati di tanah perjanjian ketika kamu melakukan di ayat 5 tadi. Dengan segenap apa? Mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Makanya di ayat 10 dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Coba bayangkan. Ya. Mereka menikmati kota-kota besar, apalagi kota besar yang baik yang tidak pernah mereka usahakan. Bangsa-bangsa yang ada di situ sudah mendirikan semua. Bangsa Israel tinggal datang untuk menikmati. Kamu tidak usah susah payah. Bahkan dikatakan apa? Susah payah tidak menambahi apa? Menambahi apa-apa kan? Kamu dekat dengan Tuhan. Orang mungkin susah mencari kerja, tapi kamu berlebihan pekerjaan. Syaratnya belajar lakukan firman Tuhan. Orang di luar sana susah makan, kamu berkelimpahan. Orang di luar sana mau sekolah susah karena aksesnya tidak ada. Kamu bisa menikmati. Kuncinya takut akan Tuhan. Sederhananya gitu semua. Kuncinya takut akan Tuhan. Ya. Saya pribadi enggak pernah takut tentang masa depan. Karena saya punya Allah yang dahsyat. Saya punya Allah yang luar biasa. Saya punya Allah yang besar, yang mampu membawa saya keluar dari setiap persoalan masalah sebesar apapun. Tugas saya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap pikiranku, dengan segenap kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada. Walaupun di tengah sakit batuk, saya katakan saya tetap bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya tetap mau menyanyi bagi Tuhan. Karena saya punya Allah yang kuat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengangkat
pun orang lain meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Manusia boleh pergi, sahabatku boleh pergi, keluarga aku boleh pergi meninggalkan aku, tapi Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Dia akan tetap menggendong aku sampai masa tuaku. Kemudian ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik. Coba bayangkan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Oh, bayangkan. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Nih ada ini, hati-hati ya. Kamu diberkati Tuhan begitu luar biasa. Kamu diberkati Tuhan begitu luar biasa. Siapa yang kekurangan pakaian di sini? Kamu kekurangan pakaian? Kamu berkelimpahan pakaian. Ada yang makan 1 kali sehari? Ada yang dibeda-bedakan? Tuhan itu luar biasa ya. Makanya Tuhan, apa yang kamu tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah kamu bayangkan, itu yang Tuhan berikan, sediakan. Kalau saya berjalan dengan pikiranku sendiri, saya akan kerja, saya kuliah yang bagus-bagus, saya kerja. Dahsyat, luar biasa Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah dipahami dalam hidup kita. Ya. Israel, coba lihat. Israel. Dari budak bisa pergi menikmati yang tidak pernah mereka usahakan. Tuhan tinggal usir itu bangsa itu. Itu bagian kamu. Mereka punya kota, mereka punya rumah yang sudah ada isi-isinya semua di dalam. Nggak perlu keluarin uang, nggak perlu keluarin tenaga, tinggal menikmati. Tapi satu yang Tuhan minta, kasih dia. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Selebihnya bagiannya Tuhan. Gak usah khawatir. Tapi orang yang takut akan Tuhan, bukan berarti santai-santai, malas. Ada bagian Israel. Apakah mereka nggak berperang untuk mengusir bangsa itu? Berperang. Tuhan katakan tinggal kamu masuk nikmati, tapi usir dulu itu bangsa yang ada di sana, baru kamu bisa menikmati. Mereka harus berperang. Masuk Yeriko, mereka langsung dudukin Yeriko enggak? Ada bagian yang mereka kerjakan, tapi Tuhan sudah kasih itu bagianmu. Tuhan katakan, Anto, kamu jadi tentara. Tuhan sudah, kamu jadi tentara. Kamu akan jadi komandan nanti. Amin. Tinggal bagianmu. Tuhan sudah katakan seperti itu, tinggal bagianmu. Bagianku apa? Belajar sungguh-sungguh. Jaga, jangan bertato, jangan ini. Tinggal kita ikuti saja. Ya. Kita sudah diberkati Tuhan. Ingat ini. Saya ambil contoh lagi pas. Kita sudah diberkati Tuhan luar biasa kan. Baju kita berkelimpahan sampai, aduh, udah dibuat apa lah ya. Baju kita banyak baju. Kamu ganti tiap hari juga nggak jadi masalah. Tapi ingat. Nah, kita baca ini ya. Ayat 12. 1, 2, 3. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Hati-hati. Setelah diberkati Tuhan, gak ada doa pagi lagi, gak ada doa pribadi lagi, gak ada doa-doa, karena sudah merasa diberkati Tuhan. Ya. Kamu sudah merasakan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Kembali, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ya. Jangan karena kita sudah diberkati, kita lupa sama Tuhan. Sama kacang itu kan. Kacang itu kalau di tanah itu pasti dia butuh apa? Kulit kan. Karena dia dijaga itu. Kacang itu dijaga di tanah supaya tetap bersih. Tapi ketika sudah dipisahkan, sombong dia di pasar kan. Benar nggak itu? Kacang itu sombong di pasar itu. Ini aku, kalau dia ngomong gitu kan. Ini aku, hebat aku.
Dia pernah ingat nggak kulitnya yang dia Tidak. udah dibuang ya? Ya. Jangan kita seperti kacang lupa kulit. Ingat bagaimana asal kita. Kita ini orang yang harusnya mati, dibinasakan hanya karena kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita diselamatkan. Hargai. Bagaimana kita menghargai? Lakukan apa yang Tuhan mau. Belajar memberikan hatimu sama Tuhan, pikiranmu sama Tuhan, kekuatanmu sama Tuhan. Ya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Anugerah terbesar itu keselamatan. Ya. Oke. Jadi dikatakan peringatan yang Tuhan berikan. Kalau sudah diberkati, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ingat selalu kebaikannya Tuhan. Oleh karena itu belajarlah untuk memberi yang terbaik sama Tuhan. Bagaimana memberi? Berikanlah dengan segenap Hati. semua segenap hati. Kamu nyanyi segenap hati. Ya. Orang yang nyanyi segenap hati tanpa terasa itu air mata bercucuran. Kalau orang bekerja dengan segenap hati, tidak akan pernah ada menyalahkan orang lain. Kalau orang berdoa segenap hati, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk belajar memberi yang terbaik sama Tuhan. Selalu utamakan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang pertama. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu mau kerjakan, selalu libatkan Tuhan di dalamnya. Tentu dengan segenap hati kita, tentu dengan segenap jiwa kita, dan seluruh kekuatan yang kita miliki. Bahwa kita bisa ada, kita bisa kuat karena anugerah Tuhan. Berikanlah kekuatan kita juga kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak menuntut banyak kok. Ya, Tuhan tidak menuntut karena semua dari Tuhan. Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Ya, Tuhan hanya minta, sembahlah aku dengan segenap hatimu. Sembahlah aku dengan segenap jiwa. Artinya pikiranmu hanya fokus sama Tuhan, hatimu hanya fokus sama Tuhan, kekuatanmu hanya fokus sama Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan hanya minta dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Oke, saya kira itu. Ayo kita bangkit.